Dan salah satu di antara yang istimewa di umat Nabi Muhammad ini adalah seperti Syekh Zainuddin bin Abdul Majid yang menghabiskan hidupnya, menghabiskan umurnya dari muda, dari kecil sampai akhir hayatnya untuk ilmu, untuk belajar, untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis umurnya untuk itu semuanya, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk adab, untuk akhlak. Dia belajar di Mekah. Di Mekah itu beliau belajar berjumpa dengan para wali-wali besar, para a'immah al-muhaddithin, para ulama ahli hadis sekaligus aulia. Syekh Hasan Masyad bukan cuma ulama tapi juga minal aulia. Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi bukan cuma ulama ahli hadis tapi juga minal aulia. Syekh Muhammad Amin Al-Kutbi, Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita dapat cerita dari guru kami Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, salah seorang ulama sepuh di kota Tarim, itu beliau adalah murid daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad yang meninggal pada tanggal 5 Rajab, ini di bulan Rajab ini. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Dan ini muridnya Habib Ahmad bin Hasan, namanya Amir Muhammad bin Ali. Oh, kita jumpa, kenal, pernah datang sekali ke Indonesia. Sayyid Al-Am Muhammad bin Ali Al-Junaid. Adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid izin kepada gurunya Habib Ahmad bin Hasan, saya mau pergi haji. Bilang, iya berangkat, diizinkan. Nanti ya Muhammad bin Ali, kamu pergi haji, gurunya bilang, saat kamu nanti pergi haji, ya kamu bakalan tawaf di Ka'bah. Terus kamu bakalan dapat kesempatan untuk sholat di Hijr. Di Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran itu, kamu sholat di dalam situ. Terus saat kamu dapat kesempatan sholat di situ, habis salam, nanti kamu bakal lihat di sebelah kanan kamu ada orang pakai toilesan. Ya, toilesan itu sorban atau kerudung putih orang laki untuk menutupin. Nah itu dia pakai toilesan, ya kerudung putih. Nah kamu kalau ngelihat orang tersebut sebelah kanan kamu, habis kamu sholat tuh di Hijr, kirim salam buat dia dari saya. Baik, udah dia pergi haji, akhirnya nyampe ke Ka'bah dengan susah payah akhirnya dapat kesempatan sholat di Hijr Ismail. Ini udah pesannya udah berbulan-bulan yang lalu. Dulu perjalanan panjang. Sampai akhirnya tatkala dia sholat 2 rakaat, salam dari sholat, sebelah dia ada orang lagi pakai toilesan putih. Begitu. Dia lupa sama pesan gurunya. Tahu-tahu itu orang bilang, nama kamu dari Hadramaut ya? Iya, saya dari Hadramaut. Guru kamu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Bilang iya, kok tahu? Iya, dia ada kirim pesan enggak? Katanya orang. Baru ingat, ya Allah, iya betul. Dia kirim pesan, saya bakal sholat di Hijr, begitu salam sebelah kanan saya ada orang pakai toilesan, ya kamu ini. Terus pesannya apa? Guru saya kirim salam sama kamu. Nah, Waalaikumsalam. Ditanya, kamu siapa sih? Yang dipesanin nama guru, kamu ini siapa? Saya. Nama saya Muhammad Amin Kutbi. Nama saya Muhammad Amin Kutbi. Jadi bukan cuma ahli hadis doang, tapi minal aulia. Bilang, kamu kenal guru saya? Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Bilang, iya kenal. Ada waktu-waktunya kita ketemu, kalau rapat wali-wali kita ketemuan sama dia. Ya salam. Sering ketemuan kalau rapatnya para wali-wali. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Oh, kita percaya sama ilmunya wali-wali. Al-Imam Junaid bilang, at-tasdiq bi'ulumina wilayah sughra. Percaya dengan ilmunya kita adalah kewalian kecil. Tadi kan itu dikatakan oleh Syekh Adnan, itu mengutip ceramahnya Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Itu dia bilang, saya belajar taqwa dari Sayyid Muhammad Amin Kutbi. Saya belajar ikhlas dari Syekh Hasan Al-Masyad. Bukan cuma ilmu doang, tapi nurul ilm. Hakikatnya ilm. Masya Allah. Mengambil daripada syariah wa tariqah wal haqiqah. Mengambil syariat, tariqah, haqiqah. Yang enggak ngejalinin syariat, maka enggak punya tarekat, tarekatnya gadungan palsu.
Yang enggak ngejalanin syariat dan thariqah, maka jangan ngomong tentang hakikat, penipu namanya. Waliyadzubillah. Man la syariah fala thariqah wala haqiqah. Wa hakadha. Nah, karenanya itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan keilmuan yang luar biasa, ibadat yang luar biasa. Itu disebutkan oleh guru Bangil, menhada Syekh Syarwani Abdan, Syekh Syarwani Abdan, Syekh Syarwani Abdan, putra beliau siapa namanya? Kiai Kashful Anwar, bin Syarwani Abdan. Itu beliau cerita di Bangil itu ada orang lagi tadarus Quran. Biasa di panggung, biasa itu 8 jam, 9 jam selesai. Dibilang ini berapa jam mereka baca Al-Quran? Bilang ya Kiai, mereka biasanya tuh paling cepat itu 7 jam selesai. Guru saya, Sayyid Muhammad Amin Kutubi, kalau habis ngajar subuh, ya, isyraq, dia sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat tuh, sholat duha, udah gitu dia duduk. Duduk mungkin sekitar sejam lah gitu. Setengah jam atau 1 jam, itu dia baca Al-Quran dari awal sampai hatam. Tiap hari kayak begitu. Dari awal sampai hatam. Itu, innallaha la yattakhidh waliyan jahila. Walau ittakhadhah la'allamah. Allah enggak mengangkat seorang wali yang jahil. Kalaupun ada orang jahil diangkat jadi wali, sebelum dia jadi wali diajarin ilmu dulu. Diajarin ilmu dulu. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berjalannya di jalan mereka, jalannya para aulia wa salihin. Kalau Allah Ta'ala ingin menyebarkan kebaikan, kemenangan, kejayaan di suatu negeri, dijadikan tuh penduduk negeri tersebut terobsesi, mencintai, menghormati, mengidolakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mengidolakan para aulia, mengidolakan para salihin. Kayak kita nih hadir di sini karena kita mengidolakan Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, Al-Imam Al-Muhaddits. Beliau adalah muhadditsnya Indonesia. Tahu gak? Muhaddits Mekah orang Indonesia juga. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi, muhaddits Mekah, orang Indonesia dari Padang. Subhanallah. Kemarin kita di Mekah mau ziarah, tahu-tahu orang sananya tuh bilang mau kemana saya anterin. Kita masuk ke Ma'lah pemakaman, tahu-tahu ada petugas Ma'lah, mau kemana saya anterin. Mau ziarah Syekh Maimun Zubair, saya tahu kuburannya. Syekh Nawawi Al-Bantani, saya tahu kuburannya. Orang Indonesia juga di sana. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, itu kita mengidolakan mereka. Itu ketika seseorang mengidolakan orang-orang tersebut, maka datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Kemenangan, kejayaan ada kuncinya. Kuncinya kita cinta kepada mereka, orang mulia. Mengidolakan mereka, orang mulia. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad, dia yang datang ke Masjidil Aqsa kumpul sama nabi-nabi. Wa illa kalau mau dibilang, lah biar mereka yang datang ke Nabi Muhammad. Pantas. Tapi enggak, Nabi yang datang kepada mereka. Ngajarin, nyontoin kepada kita. Adab kepada para aulia wa salihin. Kepada orang-orang besar. Nabi Muhammad ngedidik sahabat dengan didikan kayak begitu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Umar minta izin. Ya Rasulullah, saya mau haji, izin, pamit. Mau haji, rukun Islam. Tapi diajarin ada pamit, izin. Makanya disunnahkan tuh kalau kita belajar fikih, sunnahnya pergi haji, di antara sunnahnya adalah izin kalau mau pergi haji kepada para ulama. Minta nasihat dan pendapat mereka. Sayyidina Umar datang kepada Nabi Muhammad, saya izin mau pergi haji. Nabi bilang satu kalimat, la tansani min du'aika ya ukhay. Jangan lupakan aku dari doa-doamu wahai saudaraku. Ini Sayyidina Umar bilang ini kalimat lebih saya sukai dari apapun juga. Nabi ngajarkan begitu, tawadhu yang luar biasa. Bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, waktu sebutkan tentang Uwais Al-Qarni, Nabi cerita tentang Uwais Al-Qarni. Agar umatnya mengidolakan Uwais Al-Qarni, sahabatnya mengidolakan Uwais Al-Qarni.
Subhanallah. Padahal kalau Anda pikir, udah depan kita Nabi Muhammad, ngapain pakai sebut-sebut Uwais Al-Qarni? Nabi Muhammad depan mata selesai. Ngapain sebut Uwais Al-Qarni? Tapi Nabi ngajarin untuk adab dan hormat kepada para wali-wali. Mau itu wali-wali senior ataupun junior. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syigagi. Begitu terus yang paling afdal di antara umat ini Siddiq, kadzal Faruqu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sittatul Bagun, Fal Badriyu. Mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari generasi umat ini. Uwais Al-Qarni baru belakangan. Akan tetapi Nabi bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahum minni salam. Is'alahu ayastaghfira lakuma yaghfirullahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian ketemu Uwais, kirim salam ya dari saya. Ini satu isyarat, lu cari Uwais Al-Qarni. PR untuk sisa hidup kalian, cari Uwais Al-Qarni, kirim salam dari saya. Terus minta sama Uwais, memohonkan ampunan Allah bagi kalian, pasti diampunin oleh Allah Ta'ala. Ngapain? Nyari jauh-jauh, mana lebih gobul? Istighfarnya Nabi atau istighfarnya Uwais? Istighfarnya Nabi Muhammad. Tapi ngajarin kita adab, ngajarin kita hormat, ngajarin kita ta'zim, ngajarin kita husnudzon, sangka baik kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada mereka, minta istighfarnya Uwais, pasti Allah taala ampunin kalian. Masya Allah. Nah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dalam Isra wal Mi'raj, mampir ke kuburannya Nabi Musa, lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Udah gitu ketemu lagi sama Nabi Musa di Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ke langit ketemu lagi sama Nabi Musa. Enggak kurang dari 7, 8 atau 9 kali perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa hingga sholat dari 50 waktu dikurangin jadi 5 waktu. Subhanallah. Nikmat perjumpaan tersebut. Nabi Musa enggak ada kenyang-siangnya ketemu Nabi Muhammad. Berdialog, menikmati wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu diajarin menjalin hubungan, membangun koneksi dengan orang-orang mulia. Baik itu nabi-nabi, baik itu para rasul, baik itu para wali-wali. Kita diajarin untuk cinta kepada wali-wali Bani Israel. Iya kan? Kita diajarin untuk cinta, mengidolakan wali-wali Bani Israel. Siapa? Nabi fi Sahih Bukhari cerita tentang Juraij. Juraij adalah wali, abid min ubad Bani Israel. Menceritakan tentang Juraij, keramatnya Juraij, begitu yang bayi baru lahir bisa ngomong, saksinya Juraij. Nabi bercerita, wali Bani Israel, membuat kita menjadi mengidolakan Juraij, seorang wali Bani Israel. Apalagi wali dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita nggak mengidolakan wali dari umatnya Rasulullah? Nah orang tuh makanya kalau mau ngancurin Islam, kalau mau merusak Islam, ya mereka yang pertama mereka lakukan memutus hubungan umat ini dengan pembesar-pembesarnya. Dibikin kita benci, terputus dengan sahabat Rasulullah, benci kepada sahabat, ngatain sahabat, mencaci sahabat. Dibikin kita benci kepada keluarganya Nabi Muhammad, mencaci mereka, memaki mereka, mendengki mereka, sangka buruk kepada mereka. Dibikin kita benci kepada para wali-wali, dan itu ahli bid'ah, orang yang sesat, khurafat, dan lain sebagainya. Begitu cara orang-orang itu untuk memutus, mendatangkan musibah dan bencana dari umat ini. Ayo, ini kita alhamdulillah kita hadir di sini, kita mengidolakan Syekh Zainuddin, kita mencintai beliau, dan kita mencintai para aulia wa salihin. Nah sekarang kita punya tugas untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengidolakan para wali-wali, mengidolakan para salihin. Idolakan mereka, begitu. Bukan anak yang diidolakan capres, ya Allah. Begitu nomor berapa? Nomor 13. Yang diidolakan capres, begitu. Wah, idolakan salihin, idolakan para wali-walinya Allah Ta'ala. Ini siapa presiden? Ini Haul Syekh Zainuddin yang keberapa nih? Yang ke-20?